Lu lihat nggak no yang di belakang si Firman katanya. Apa lu lihat di belakangnya? Gua tetap itu si Edo enggak di punggungnya. Di situ gua langsung lemes. Kita salah apa di? Gua seakan abis omongan gitu. Kok nggak kelar ini? Sorotnya bukan nyorot begini. Gua begini sambil lewat. Bener bang. Itu pada cerita kali ini Bang Arul ini ingin mengutarakan mengenai pendakian solo hikingnya dia ke Gunung Ciremai, yang dimana dia bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya menjadi satu tim. Penasaran dengan ceritanya Bang Arul? Daripada nanti teman-teman pada marah-marah karena kelamaan openingnya, langsung simak video dan cerita Bang Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Arul ya, tinggal di Tangerang, tepatnya Tangerang Bitung. Kali ini gua pengen cerita pendakian gua yang ketiga kalinya di Gunung Ciremai. Gua berangkat ini di tahun 2013 akhir. 2013 akhir gua berangkat dari rumah sendiri. Alhamdulillah gua udah sampai terminal. Gue istirahat sejenak sekitar 10-20 menit sambil makan. Bahwasannya gua emang ya lumayan lama menurut gua perjalanannya, sambil nyari angkot yang mungkin sesuai harga ya. Sesuai harga sampai ke Linggarjati. Sesudah istirahat gua naik angkot sampai Linggarjati itu emang dia nggak bisa naik ke atas ke tempat base camp mungkin ya. Si angkot itu emang tidak bisa ke atas. Gua berhenti di bawah menggunakan ojek. Emang untuk jalan juga termasuk jauh. Nah, alhamdulillah gua naik ojek sampai ke base camp, istirahat lagi. Gua di situ ngopi bareng. Bahwasannya gua pengen naik, ada temen baru di area base camp ini. Nah, di situ itu emang posisinya dominan itu yang arah turun, udah pada turun istirahat. Yang kondisi naik di situ nggak ada. Gua tunggu sekitar jam kurang lebih jam 7. Gua istirahat di situ jam 7 pagi sampai jam setengah 8 nggak ada. Akhirnya gua nekat jalan sendiri. Nggak lupa gue baca doa dulu di tempat. Akhirnya gue jalan. Emang kondisi jalan itu aspal ya. Dari base camp itu ke Cibunar itu, pos Cibunar itu jalan aspal, bukan tanah atau apa gimana, aspal halus banget. Nah, dari kejauhan itu gue ngeliat pendaki lain, tapi nggak ada rombongannya, bolong-bolong. Ada yang satu tapi jauh-jauhan. Gua kira itu satu rombongan tapi bukan. Tapi gua pengen ngejar dia gitu. Akhirnya gua kejar sebelum Cibunar. Satu orang akhirnya gua kejar, ngobrol bareng. Bahwasannya dia kesini sama siapa, rombongannya mana gitu. Akhirnya dia jawab, sendiri bang. Bareng, bisa nggak bang kita berangkat bareng? Ya udah bang, saya juga pengen ada barengan gitu. Nah, alhamdulillah gua kenalan di situ, namanya Adi. Adi sepanjang perjalanan itu ngobrolnya enak banget. Bahwasannya enak itu setiap dia ngomong gua kasih panggung, gua dengerin. Di setiap gua ngomong juga dia selalu mau dengerin. Istilahnya enak. Nah, sebelum Cibunar gue nyodok lagi satu, bahwasannya namanya Edo. Gue sama Edo ini nanya, yang banyak ngomong ini si Adi ke si Edo. Entah dia ngobrol apa, akhirnya masuk juga tuh jadi 3 anggota termasuk gue.
Nah, di sampai Cibunar ada yang satu yang gua kejar karena emang jaraknya terlalu jauh, dia udah sampai duluan, dia nyender di kursi, di bangku kayu apa itu. Gua sontak nanya, "Bang, rombongannya mana?" gitu. "Sendiri, Bang." "Oh, ya udah. Namanya siapa, Bang?" "Firman." "Oh, oke. Naik bareng." "Ayo, ya udah ayo kita bareng. Saya juga pengen nyari barengan," gitu. Ya alhamdulillah gua di situ ngobrol istirahat kurang lebih ya 1 jam lah ngobrol ria di situ. Tanya alamat dari mana, bahwasannya lu sering naik ke gunung kemana lah, cerita umum lah kita di gunung. Gua nanya pertama ke si Adi ini karena gua yang awal ketemu Adi di jalan ngejar dia. "Di, lu udah pernah belum naik ke sini, ke Gunung Ciremai ini, naik jalur Linggarjati?" "Belum, Bang, makanya penasaran." "Si Abang udah pernah?" "Udah." "Oh, ya udah, berarti kalau misalnya Abang udah pernah, kita enak. Bahwasannya kalau misalnya ini tahu kendalanya yang bakal trek mana yang sekiranya kita laluin," gitu. Ya udah, akhirnya gua tanya yang 2 lagi itu emang sebelumnya belum pernah naik ke Gunung Ciremai ini. Ya kita sambil juga nanya perlengkapan. Saya nanya pertama ke si Edo dulu. "Bang, Abang bawa alat apa aja sekiranya? Ini mohon maaf saya bukan apa, memang saya sebelumnya pernah mendaki di gunung ini," gitu. Dia menjawab, menurut saya cukup, alat yang dia bawa itu memadai. Dan ketiganya saya tanya pun semuanya cukup. Dari keempat anggota itu yang membawa tenda, saya sama si Edo, Bang. Nah, si Edo itu. Ya udah, dari awal saya udah siap di situ bareng sama teman baru di situ. Kita berdoa dulu, berdoa lagi bahwasannya kita mudah-mudahan naik selamat, turun pun selamat. Dari karakter 3 orang yang saya baru kenal di tempat, mungkin kan saya nggak tahu karakter orang dari mana-mana itu kadang beda. Sepanjang perjalanan kita ngelewatin dulu pos Leuweung Datar. Kita sambil ngobrol, posisi saya di belakang, tapi ngobrol hadapannya ke depan semua. Bahwasannya ngobrol asik, hadapan ke depan semua, cuma tanya jawab lewat suara aja, jarang tatap muka. Sesudah pos Leuweung Datar, kita ngelewatin Kondang Amis. Nah di situ kita ngobrol ria lagi bahwasannya enak di sini ya, enak. Dalam hati, apa emang ini sebelumnya udah pernah mendaki apa gimana? Saya nanya lagi. Pertama saya nanya ke si Firman ini, "Bang, Abang sebelumnya pernah naik gunung nggak?" "Saya sering naik gunung, tapi belum pernah sampai puncak." Saya nanya ke si Firman ini. Dan yang lain pun saya bertanya, "Udah, Bang." "Oh ya udah, mudah-mudahan ya kita mungkin pada dasarnya emang kalau di gunung kan bukan kita aja, ada yang lain dari kita di sini." Oke. Kurang lebih setengah jam kita di situ, berangkat lagi. Dari pos Kondang Amis itu menempuh kurang lebih 1 jam lebih, hampir 2 jam lah. Karena kita jalan santai, akhirnya sampai ke kuburan kuda. Di kuburan kuda itu, nah si Firman ini sepanjang jalan itu, pas di kuburan kuda dia puncak-puncaknya ngomong begini, "Andai di sini ada tukang petis," dia gitu. Saya sama teman-teman pun serentak senyum sambil ketawa ya ada. Jalan lagi, lanjut,
bilang nggak ada tukang ketoprak di sini. Apapun makanan yang dia ada di pikiran dia disebutkan. Terlebih apa air yang segar-segar apa pokoknya, terutama makanan apa aja disebut. Sudah kuburan kuda, kita naik melewati jalur sebelum Pangalap. Di Pangalap, sesudah kuburan kuda, dia ngeluh si Firman ini. Bahwasannya di bawah dia bilang andai ada tukang ini, ada yang dagang ini. Di sampai Pangalap, dia ngeluh bahwasannya berat. Saya sempat nanya, "Man, berat kenapa?" Dia bilang, "Berat, gantian kek." Sambil banting tas dia. Mungkin tas dia maaf terlalu agak nggak besar lah, dibilang ya daypack lah. Tapi kondisi air masuk 2 botol besar. Yang 1 botolnya sama dia tenteng. Nah, yang bikin jengkelnya itu dia ngebanting daypack itu, tas itu sambil bilang gantian. Nah, saya pun refleks nyamperin dia, megang tas dia. Dalam hati, bisa jauh lebih berat sama punya gua pakai gitu loh. Akhirnya kok ini orang ngeluhnya begini, sambil nada yang ibaratnya nada emosi lah, bikin orang kepancing emosi. Nah, dari siapa Edo Adi itu nggak terlalu banyak bicara. Dia mungkin bahwasannya percaya sama saya. Saya bilang A, dia jawab A. Bilang B, dia B. Oke bang, ya udah gini aja man. Tas lo sama gue bawa di depan. Tapi dia jawabnya itu seakan bukan gimana ya, nggak enak apa gimana. Dia malah jawabnya, "Oke lah, lu aja yang bawa." Dia sambil ngepuk-ngepuk punggung dia. Akhirnya kita jalan menuju tanjakan Seruni. Sebelum tanjakan Seruni, dia sepanjang jalan itu ya angot lagi. Segala makanan, segala apa yang dia pengen gitu, pengen ada di situ. Ya saya sempat mau mencegah, takut dia tersinggung. Mungkin saya ajak ngobrol yang lainnya, menyimpang bahwasannya kalau capek istirahat dulu man gitu. Kita nggak buru-buru, pelan-pelan aja. Iya, perasaan berat, gue pengen ngelempar sepatu. Nah dari situ itu kok kesannya kayak ibaratnya nyesel bareng sama kita gitu. Akhirnya saya ngomong sama si Adi, si Edo, "Di, gimana nih? Kita istirahat dulu. Kalau mau makan, kita makan dulu. Entah kita buka kompor, masak. Sekiranya kita buat nenangin diri. Ya udah oke, tapi jangan ngecamp." Ya enggak, kita istirahat dulu di sini, mau masak-masak. Man, gua ngomong sama si Firman, "Man, lu kalau mau tiduran. Tadi lu bilang sepanjang perjalanan karena capek, berat, sekarang tas sama gua dibawa, lu bilang pengen ngelempar sepatu. Mungkin gua tahu lu capek banget." Ya udah, dia tiduran di tanah biasa lah, tiduran. Tapi gua ngelihat si Ade itu kayak masang muka ibaratnya kesel ke si Firman ini, tapi dia nggak ngeluarin omongan. Kalau kata gua A, dia A, tapi ngelihat si Firman ini selalu buang muka, seakan-akan kayak orang benci itu macamnya gimana gitu. Tapi gua nggak mau nanya, "Lu Di kenapa apa gimana?" Karena emang kondisinya kita di atas gunung, kita nggak mau ada perselisihan begitu. Nah, kita lanjut lagi. Kelar itu 1 jam lebih di situ kita istirahat, bahwasannya pengen ngerilekin si Firman ini.
Nah, saya kan pikir si Firman ini emang bawaannya begini, apa emang dia emang betul-betul capek, apa emang kondisi badannya kurang fit. Tapi sebelumnya saya naik gunung ini baru kali ini orang setiap ngeluhnya pengen banting barang. Kayak emang bener capek banget. Nah, lanjut di Bapak Tere ini ya seperti biasa, mulut itu nggak lepas dari makanan. Si Firman ini ngomong, udahlah, kapan ada pedagang sih di sini gitu loh. Pedagang, makanan, minuman. Saya tepuk, udah gampang, selesai di sini kita makan di bawah. Kalau lu capek, bilang capek. Kita nggak ada ambisi buat naik masing-masing. Kita kan dari awal mau naik bareng nggak gitu. Ya udah. Akhirnya dia emang ngotot perkiraan nyampe jam berapa gitu. Nah, saya jawab, kalau emang lu capek, kita istirahat lagi, nggak usah maksain. Seumpama kita mau turun nggak apa-apa. Nanti saya kompromi sama yang lain. Nah, sedangkan yang Adi sama Edo ini dia nggak banyak omong. Dia kalau misalnya ngomong paling sepintas ya istirahat, ya bilang istirahat. Kita istirahat kompak, nggak ada yang ngotot, hayu berangkatlah, ngapain istirahat mulu, nggak. Alhamdulillahnya itu diajak istirahat kurang lebih itu istirahat itu termasuk lama, sampai 1 jam. Sebenarnya hati itu pengen naik, tapi kita ngelihat kondisi si Firman ini. Tapi di setiap istirahat itu dia bukannya rileks istirahat, tidur, minum. Ya minum, emang dia minum, tapi badan itu ngerasa apa ya? Kayak nggak betah, dia duduk nggak betah, tiduran nggak betah. Yang sering dia pukul punggung ini. Selalu sama dia dipukul. Akhirnya kan gua ngomong sama si Firman, Man, ya udah Man, gua kan bawa tuh kayak semacam balsem lah. Gua bawa, Man, coba angkat baju lu belakang, gua gosok lah. Mudah-mudahan aja agak mendingan gitu. Tapi lu minum coba agak tambah lagi, takutnya emang kondisi lu di luar, di sini kurang minum, di sini lu kurang minum juga. Udah minum nggak apa-apa. Ya udah pijitin, nadanya tinggi aja. Hati aja gue ngomong, ini orang kok kesannya gue pengen bantu dia, tapi kayaknya gua nih, apa emang dasarnya begitu, sedangkan di bawah nggak begitu gitu. Akhirnya gue pijit itu kurang lebih 5 menit. Gue pijit, dia malah nangkis. Pak, udahlah, ayo berangkat. Gue kan diam. Gue pengen dia diri dulu, coba gue pengen lihat. Di saat dia diri, dia kan ngotot berangkat. Yang lain pun beres-beres berangkat. Gua taruh di posisi depan. Gua selalu belakang, di depan gua Adi. Nah, yang di belakang dia itu si Edo. Gua sengaja taruh si Firman ini di depan biar ngejaga di saat dia kurang enak badan lagi, ngerasa capek, ngeluh, kita handle istirahat lagi. Gua nggak mau bang gini. Jadi ceritanya itu sepanjang jalan gua ngelihat si Adi ini semenjak dia ngelempar tas minta gantian, itu kita melewati beberapa pos tatapan si Adi ini ke si Firman selalu sinis, benci yang setahu gua gitu. Seakan-akan jenuh. Tapi tatapan dia ngelihat si Firman ini nggak pernah lama, ngelihat buang. Gue perhatiin, gue belum berani negor sampai ke melewati Batu Lingga, gue nyampe di Sangga Buana. Bahwasannya di Sangga Buana itu sebelum puncak,
kita ada pengasinan. Nah, alhamdulillahnya di Sangga Buana itu kita datang ada kondisi orang yang lagi beres-beres tenda, kondisi mau turun. Di situ itu tanahnya untuk 2 tenda itu kayaknya sempit. Nah, alhamdulillahnya ada rombongan mana lagi beres-beres, kondisi turun. Oke, kita berhenti di situ, ngobrol bareng lagi sambil istirahat sama kelompok gua yang berempat ini. Ngobrol lagi, kita nenangin si Firman. Itu di Sangga Buana dia nggak lupa mukul punggung. Gua karena ngerasa apa ya, kesel apa sakit hati, tadinya pingin mijit lagi apa gimana biar dia enak gimana, tapi waktu pertama gue mijit dia nangis gitu, gue gimana ya, agak nahan, udah bilang lu enaknya mau gimana nih, gimana. Nah di situ dia agak nyender, tapi mulut nggak mau diem. Nah di situ gue kompromi, bahwasannya gue ngelihat sama si Firman ini kalau dilanjutin ke atas dari Sangga Buana ini menuju Pengasinan itu treknya dibilang apa ya, curam lah apa gimana kemiringannya. Gua nggak mau di saat lagi ada trek yang lebih bahaya si Firman ini uring-uringan, gua takut yang nggak diinginin terjadi gitu. Akhirnya gue kompromi sama yang lain, gimana kita ngecamp di sini, bermalam di sini, jam 4 kita naik sampai puncak. Tadinya setengah-setengah hati, yang lain itu nggak selalu kompak. Oke gitu. Nah ini agak-agak ada debat itu bahwasannya emang nyampe puncak masih jauh gitu. Nyampe puncak masih jauh. Gue bilang kalau misalnya gue bilang masih jauh, menurut orang lain kadang bisa dekat. Gue nggak bisa. Gue paling nenangin gini. Kita mending tanya yang arah turun. Gue gitu. Yang arah turun bahwasannya mungkin gue tahu dari Sangga Buana ini menuju puncak berapa jam mungkin. Nah, yang arah turun kurang lebih 5-7 pendaki yang arah turun mereka tanya, termasuk si Firman yang selalu ngotot nanya sampai atas berapa jam. Nah, lu tahu sendiri kalau misalnya kita posisi lagi naik papasan sama yang posisi turun, Bang, puncak masih jauh nggak? Pasti jawabannya 5 menit lagi, 10 menit lagi, nggak jauh dari kata-kata itu. Bahwasannya emang yang turun itu buat kita semangat, biar nggak bilang, oh iya 3 jam lagi, 2 jam lagi. Dia jarang yang bilang begitu. Akhirnya dari 3 orang yang anggota saya ini agak jenuh karena jawabannya hanya menitan bukan jaman. Ada rombongan 6 orang, 6 anggota turun. Gua nanya, Bang, sini dulu, gua lagi bikin kopi nih, di sini dulu lah, mampir gitu. Sayang kopi banyak. Akhirnya yang 4 mau gabung, yang 2 lanjut turun, yang 4 dia ikut. Akhirnya gua ngobrol, Bang, ini teman-teman mau nanya, Abang dari puncak sampai sini berapa jam? Nah, akhirnya yang satu ngejawab 1 jam lebih Bang, 1,5 jam lah gitu. Gua tegasin lagi, Abang kondisi turun kan ini? Iya. Si yang gua tanya lagi itu, yang 4 orang itu yang arah turun, dia jawab lagi, ya Bang kalau naik ya bisa 2 kali lipatnya gitu. Nah makanya gua nggak ngebeberin sama yang ketiga orang ini, biar si arah turun ini yang ngejawab gitu. Ya udah,
Pas udah kelar ngobrol-ngobrol itu, ngopi pun udah kelar, si 4 orang yang arah turun pamit sama kita, "Bang, makasih." Udah, oke, sama-sama, hati-hati Bang. Akhirnya mungkin 3 orang ini, anggota yang saya bawa ini, dia malah sepakat, ya udah kita bikin camp aja di sini, di Sangga Buana. Nah, pas kita bikin tenda, si Firman kan emang sifatnya udah ketahuan, jadi egois, tiduran, guling-gulingan begitulah, ngerasa badan nggak enak. Si Edo ini masak nih, si Edo. Kalau si Adi, dia bikin tenda. "Di, lu bawa tenda kan?" "Bawa, gue bawa tenda." "Ya udah, 1 tenda aja, insya Allah cukup buat 4 orang." Ya udah, kita pasang 1 tenda, nggak 2 tenda. "Tenda gue aja, Di." Akhirnya gue mau pasang semua. Sebelumnya kan emang itu bekas tenda, ada orang yang bikin camp di situ. Gue bikin tepat di bikin tanah yang bekas orang yang arah turun itu. Gue coba bersihin juga gitu. Akhirnya pas tenda udah berdiri, istilahnya udah tinggal masukin barang, gue pasang. Yang pertama masuk itu si Firman. Masuk ke dalam, sontak dia malah marah. "Ini siapa yang naruh sepatu?" Gue pikir kok ini orang dari tadi tiduran langsung masuk bilang, "Ini siapa yang naruh sepatu di bawah tenda?" Sepatu gue ngeliat sepatu gue aja gue pakai gitu, yang lain ya dipakai. Tapi kok ini orang ngotot. Nah, gue masuk ke dalam, Adi di belakang gue. "Oh iya, kok ada yang nonjol di bawah tenda gitu. Sedangkan gue bikin rata." "Di, tadi lu ini kita bikin rata kan?" "Ya iyalah rata, kita kan tadi di sini. Ini juga tempat duduk gua, ini baru kita pasang tenda. Ya gua nggak mungkin naruh tenda yang mungkin ada batu kerikil apa kondisi miring apa gimana." "Iya juga," gitu. Akhirnya kan gua agak bentrok sama si Adi ini. Akhirnya gua agak tenangin gitu, "Udah Di, angkat aja tenda, kita geser ke sini yang agak ada pohon yang rindang kecil tuh." Gua angkat, gua kaget sama si Adi itu. "Di, kok batu Di? Perasaan tadi ada batu." Kalau batu ukuran segini ya wajar. Ini hampir sejengkal tingginya, sejengkal lebih. Bahwasannya kalau misalnya dia ketutup bawah tenda itu kayak sepatu di bawah tenda gitu. Gua di situ tatap-tatapan sama si Adi. Kok bisa ya? Sambil megang tenda, tenda belum digeser, gue baru ngangkat begini. Kok bisa? Akhirnya gue geser dulu. Si Adi langsung nyamperin batu itu. Batunya itu semacam kayak coran lama, tapi banyak lumutnya. Nah, si Adi itu langsung langsung ngedatengin batu itu sama dia dipegang. Nggak bisa diangkat, bahwasannya kayak ketanam. Kayak bekas bangunan apa gitu. Jadi nggak bisa diangkat, sekalipun diangkat mungkin bisa, tapi bakal ada jengkungan bolong lah apa gimana. Akhirnya gue nggak mau ngituin batu itu, karena emang kondisinya gue tadi di situ nggak ada batu, gue geser aja. Tapi gue pikir lagi ya si Adi itu, mungkin gue capek Di, lu juga capek, jadi kita nggak kekontrol ini. Kita tenangin lewat kata-kata itu. Sebetulnya hati mah setengah hati kita. Nah, setelah gue kelar ngegeser tenda, si barang-barang yang di luar itu gue masukin tenda. Gue masukin tenda semuanya, bahwasannya gue selalu nekenin si Firman ini. Gue pengen dia itu istirahat. Gue ngomong baik-baik sama si Firman, "Man, kalau bisa lu istirahat aja Man. Nanti jam 4 gue sama anak-anak bangunin lu. Kita langsung naik." Selesai kita ya separuh ngobrol separuh tiduran, kurang lebih jam 8, si Adi ini kan dia itu di dalam, dari mulai kita di dalam itu si Adi ngelihat si Firman itu seakan nggak mau deket, nggak mau ngelihat. Setiap ngelihat dia langsung buang muka. Gue pengen nanya tapi tetap gue tahan bahwasannya gue nggak mau ngedenger
keluhan antara dua pihak ini gitu. Nah, jam 8 gua mau tidur itu si Adi keluar. Gua langsung nanya, "Di, lu kenapa keluar?" Dia jawabnya enak. "Di luar lah, enak nih sambil ada yang arah naik, sambil ngeliatin center dari jauh, di bawah pun ada yang teriak-teriak happy," katanya. Oke lah, gua temenin. Gua ngeluarin kompor, bikin lah biasalah kalau gua gula merah, bakar jahe, pukul, seduh, biasa gitu. Akhirnya gua nemenin si Adi ini selang setengah jam, si siapa? Edo itu ikut. Si Firman pun di dalam aja. Dia nggak mau keluar. Tapi dia selalu uring-uringan. Masih jauh katanya. Bahwasannya itu emang dia itu enteng mulutnya. Selalu bilang, selalu yang dipikirin dikeluarin, dia nggak mau ditahan gitu. Masih jauh, pegel, capek gitu. Akhirnya gue cuma bisa ngedenger, tapi gue selalu ngobrol sama yang bertiga ini. Bertiga termasuk gue ngobrol di luar gunung. Kita nggak ngobrol masalah pendakian ini, kita ngobrol yang lain. Tapi nggak kerasa itu gue itu sampai jam 11 tetap di luar. Itu kurang lebih 1 jam, 2 jam pasti ada yang arah naik. Kita sapa-sapaan aja, tapi dia langsung naik ke atas. Bahwasannya emang di Sanggabuana ini emang tempatnya untuk 2 tenda, 3 tenda kayaknya termasuk hitungan sempit. Itu pun di jalur pendakian. Kita di pinggir jalurnya. Sampai jam 11 gua di luar, gua nggak nyangka, gua bertiga nggak tidur sampai jam 3. Sampai jam 3 gua nggak tidur. Akhirnya si Adi ini dia perannya jadi sibuk. Dia bilang, "Rul," manggil ke gua, "Rul, ini kita tenda dibawa apa enggak ke atas? Kita kan naik lewat jalur Linggarjati, turun Linggarjati juga kan? Nggak usah, kalau kita naik sesuai turun pun jalur ini lagi, kita taruh aja tenda di sini, barang-barang yang termasuk penting apa segala macam kita masukin tas kecil aja punya si Firman." Akhirnya sepakat anak-anak, oke, insya Allah barang-barang di sini nggak ada yang ngambil. Gua bilang begitu, nguatin sama anak-anak biar percaya bahwasannya gua nggak mau bawa beban lagi gitu. Hati gue bilang itu capek, dibilangnya itu capek. Gue capeknya itu mikirin si Firman ini. Gue kondisi gelap, takut dia ngeluh lagi gitu. Akhirnya sesuai perjanjian kemarin sore jam 4 kita mulai berangkat lagi. Jam 4 subuh kita siap-siap segala macam senter kita siapin, termasuk gue pakai senter yang pegang di tangan. Kalau yang bertiga ini dia pakai yang di kepala headlamp. Nah, seperti biasa posisi si Firman selalu di depan. Ini Edo, Adi, dan gua paling belakang. Kurang lebih 5 menit berangkat, nggak jauh dari tenda. Si Adi ini langsung narik tangan gua sampai baret. Tapi kondisinya kayak nutupin muka dia ngelihat ke depan gitu loh. "Lu kenapa, Di?" Tapi kondisi si Firman ini kondisinya jalan aja. Jalan bareng sama si Edo ini. Jaraknya sekitar 7 meter, 8 meteran lah. Setiap gua jarak jalannya nggak rapet banget gitu. "Lu kenapa, Di?" Tapi gua nada santai gitu. "Lu kenapa?" Pikir gue itu dia mau jatuh apa keram, dia nahan ke gue. Dia nggak mau ngomong. Langsung nyikut perut gue. Lu lihat nggak? Berkali-kali dia mukul perut gue pakai sikutnya. "Lu lihat nggak no yang di belakang si Firman?" katanya. "Yang di belakang si Firman ya si Edo." Gue bilang begitu. "Si Edo, lu
hati itu udah pecah. Gue bilang pikir, aduh ini orang kenapa? Enggak, lu senter lu kesonoin. Karena kondisi malam, pencahayaan pun kita jarang ngelihat langsung jauh begini. Walaupun kita pakai ini, pasti kita ngelihat jalurnya. Karena emang dari Sanggabuana ini jalurnya hanya setapak, mungkin agak curam juga. Kita jarang ngambil yang kita nyorot yang jalur atas. Paling jalur yang kita lewatin yang kita ambil cahaya itu. Si Adi ini dia nyakarnya itu kayak apa ya? Nggak kayak ngumpetin badan dia di badan gue itu, kayak ngumpetin gini, lu lihat katanya. Tapi kan si Adi ini bagusnya nggak teriak, nggak kedua yang di depan gue ini nggak ngedenger. Apa lu lihat di belakangnya? Gue tetap itu si Edo enggak, di punggungnya. Di situ gue langsung lemes, seakan-akan center gue itu nggak mau gue nyorotin si Firman ini yang posisi di depan. Gue nggak mau. Aduh, apa dia doang yang lihat? Apa gue juga harus lihat? Hati pun gue setengah hati. Mudah-mudahan gue nggak lihat gitu. Udah agak pelan aja. Dan anehnya itu, pas gua naik jam 4 itu kan, itu nggak ada yang arah turun, naik pun nggak ada, hanya gua berempat. Padahal dari awal, dari jam istirahat gue itu dari jam 8 sampai jam 11 itu naik turun itu selalu ada. Nah, ketika subuh jam 4 itu nggak ada, cuma gua berempat yang arah naik. Gua nenangin si Adi, udah pelan-pelan aja. Kita mudah-mudahan ketemu terang. Seakan itu dari jam 4 itu kita berangkat naik itu pengen ke jam 5 itu kayaknya lama. Gua tahan aja udah si Adi itu gua tahu udah lu ngerokok dulu. Dia nggak ngejawab, bilangnya coba lu center si Firman gitu. Hati gua menangis, gua nggak mau lihat gitu. Tapi gue pikir bahaya enggak itu. Gue pikirnya itu binatang apa yang lainnya gitu. Akhirnya gue sambil jalan sebelum Pengasinan, gue sorotnya bukan nyorot begini. Gue begini sambil lewat. Bener bang. Itu kondisinya meluk. Anak kecil meluk tapi merah. Anak kecil tangan gimana posisi tangan kaki meluk di pinggang dia, warnanya merah. Gua di situ langsung nyender ke bebatuan yang ada pohon-pohon kecil gitu. Gua nyender, kok apa bener kata si Adi? Gua bilang gitu. Gua teriak sama si Firman, man lu istirahat dulu. Dia malah udah kan deket lagi. Kita udah nyampe Pengasinan, dia bilang begitu. Pengasinan kan agak luas, tempatnya buat bikin tenda bisa. Nah, di situ dia agak nyender. Sampai Pengasinan itu kurang lebih jam 5 lewat gua tuh. Padahal dari jam 4 itu sampai jam 5 kayaknya lama, tapi pas ketika nyampe Pengasinan itu jam 5 lewat 15 menit, jam setengah 6 kurang. Nah, dari Pengasinan gua lanjut lagi, gua pengen ngejar si Firman, tapi si Firman ini kayak gesit. Padahal dia itu dari bawah itu capek bawasannya. Pas mau berangkat pun kan dia bilang, gua udah tanggung capek, udah tanggung berat. Keluhannya itu aja. Ketika dia duduk bentar, gua udah deket, dia jalan lagi. Itu kan cahaya matahari itu kayak mau terbit, cahayanya kemana-mana tuh. Cahayanya kemana-mana. Itu bang masih ada. Sosok merah anak kecil itu di punggungnya. Gua mau bilang sama si Firman, takut dia takut dia panik apa gimana. Tapi gua tahan. Tapi yang anehnya itu matahari makin terang itu masih ada, kelihatan jelas. Akhirnya setiap trek yang mau jalur puncak dari Pengasinan itu kan pohon makin pendek. Dia kadang berhenti begini sambil meluk
pohon, tapi dia nggak ngeluh. Nah, di saat dia meluk pohon begini, itu makin pudar si sosok merah itu. Itu kalau misalnya hati gue pengen ngerekam foto apa gimana, gue nggak ada pikiran ke situ. Kondisinya gue pengen ngeliat si Firman itu kayak gimana. Bahwasannya itu liket banget kayak semacam stiker, tapi kondisinya si wajah tetap nempel ke punggung dia. Posisi tetap begini. Nah, matahari makin terang, dia nyender begini. Itu pudarnya itu si Adi sampai ngomong begini, Rul, pudar Lur, pudar. Gue liatin, gue mata itu setengah merem ngeliatinnya, pudar Lur, pudar. Dilihat itu emang pudar bang, tapi kayak apa ya? Kayak asap tapi merah. Pudarnya itu plus kayak cairan tinta ditetesin ke air gimana sih, plek gitu. Nah, itu kondisi agak terang. Nah, setelah itu hilang si sosok merah itu, dia teriak si Firman. Bahwasanya di puncak itu kan kalau misalnya orang ada yang di puncak ngelihat matahari naik, ada yang teriak, entah teriak senang apa umum Allahu Akbar apa gimana. Si Firman dia teriak lagi, begini ya kalau sampai puncak, rasa capek pegel gua hilang semua gitu. Di situ dia bukan naik menuju puncak itu, nggak kayak yang dari Sangga Buana ini. Dia kayak semacam semi lari, ngeraba-raba, ngebut banget. Ini orang langsung berubah gitu loh. Akhirnya gue ikutin, pas dekat puncak kan dia curam kayak semacam kayak batu, entah apa ya, batunya itu kayak karang. Dia ngeraba, kata gue, lu jangan dulu lihat puncak. Kalau gitu, lu jangan dulu lihat puncak dari jauh. Gue bilangin begitu. Gue pikirnya itu takut dia gimana apa gimana. Gue akhirnya dia nurut, ngebalik badan ke gue sambil miring posisi nyender ke batu. Gue samperin, udah lu hayu naik puncak bareng, hayu bareng. Si Adi bibirnya bawahnya biru, emang kondisi dia emang mungkin dia dari bawah lihat apa gimana. Si Adi nggak ada banyak omongan apa gimana. Akhirnya gue nyampe puncak, ya alhamdulillah sorak ria gue sama pendaki-pendaki lain, tapi gue nggak tega ngeliatin si Adi ini. Udah lu kalau mau foto apa kita nyimpen momen di sini, foto lah, kata gue gitu. Udah nggak apa-apa, gue pengen cepet turun gitu loh. Bahwasannya itu aja yang dibilang. Kurang lebih gue di atas itu sampai jam setengah 9 pagi. Setengah 9 pagi gue turun. Bahwasannya gue udah muasin si Firman ini. Kesannya gue naik gunung itu kayak gue ibaratnya kayak ngangon ya. Kayak ngangon dia. Sebelum dia mau turun kayaknya nggak mau. Dia sibuk nyuruh fotoin gue nih. Sedangkan gue sama Adi aja lagi duduk nggak sibuk foto gitu. Akhirnya ya kelar dia puas, setengah 9 gue turun. Nah, gue turun sambil jalan, turun mungkin kan curam banget arah turun. Gue ngobrol dalam hati maksain gue ngomong ke si Firman, Man, lu jangan terlalu ambisi, jangan terlalu sompral ngomong bahwasannya gue kasihan sama si Adi. Emang ada apa? Udah, sekarang badan lu gimana? Dia langsung ngelamun, iya, kok badan gue nggak kayak tadi. Ya udah, lu sekarang ayo turun dulu sampai tenda. Akhirnya alhamdulillah gue turun lagi menuju tenda. Gue posisi tetap di belakang, di depan gue si Adi. Pas nyampe tenda, si Firman duduk langsung bakar rokok. Mungkin dia happy apa gimana. Si Edo ya dia nggak banyak omong, dia duduk. Si Adi ini yang refleks, dia langsung nepuk gua, Rul, beresin tenda.
Kenapa? Batu hilang. Gua ngeliat, kok hilang? Iya. Ya udah, gua saking nggak percaya, gua samperin letak batu itu nggak ada bekas galian apa bekas batu dicongkel, nggak ada. Gua sambil ngelamun, Di, kita salah apa, Di? Gua seakan abis omongan gitu. Kok nggak kelar-kelar ini, dari pertengahan naik sampai turun dipertemukan begini lagi. Gitu. Akhirnya gue kurang lebih setengah jam, enggak sama sekali gue ngobrol masalah finish kita di atas. Kita beres-beres, akhirnya turun dengan kondisi si Adi ini setengah hati. Bahwasannya setengah hati itu badan dia capek, mungkin shock ya, apa dia trauma, tapi dia maksain turun. Kayak gue selalu nenangin si Adi, Di, udah, yang udah mah udah. Kata gue, ini kan kondisi pagi, alhamdulillahnya pagi, bukan ketemu malam lagi, kita turun. Jarak jangan terlalu jauh, Di. Udah, gue bilang begitu. Udah, Di, kalau misalnya si Firman kumat lagi, apa dia bahasa ngomongnya kayak seperti kondisi naik lagi, jangan kebawa emosi. Gua nggak emosi si Adi ini. Gua dari bawah itu ngelihat dia itu gua bukan benci, dia malah jawab sendiri, seakan hati gua itu kayak nebak dia benci sama si Firman ini. Dari kuburan kuda ini gua udah ngelihat, tapi kondisinya enggak sepul itu. Tadinya gua ngelihat setengah. Pas gua teriak posisi naik di atas pas subuh itu full, makanya gua nggak kuat, Rul. Oh, berarti yang gua posisi si Firman, dia pengen ngelempar tas, ngelempar sepatu, berat, capek apa gimana, pengen istirahat. Setiap kita santai apa gimana ngedengar keluhan si Firman ini, ternyata si Adi ini udah ngelihat sosok si merah itu. Dari kondisi dari tanjakan Seruni ke Bapak Teri itu, dia itu udah ada si merah itu. Emang yang nyondong dari perjalanan ini si Firman. Gue selalu nekenin ke si Firman, udah kita kalau mau makan di bawah, insya Allah ada, nggak usah diluapin di sini. Gue sepanjang turun gue ngomong itu terus, dan alhamdulillahnya gue sampai Cibunar, gue minta temenin gue sama Adi. Ya alhamdulillah di situ normal lagi, nggak ada sifat emosi itu, sifat-sifatnya normal lagi sama awal ketemu lagi gitu. Ya kita nyampe dari Cibunar ke base camp, alhamdulillah kita kumpul di situ. Akhirnya gue mutusin untuk balik duluan. Ya mungkin itu kisah atau cerita gua yang gua alamin mendaki di Gunung Ciremai jalur Linggarjati. Bahwasannya gua belajar juga dari sini. Mungkin itu ketiga kalinya gua naik ke Ciremai ini, baru hal ini terjadi. Nah, gua pikir lagi, dari kedua kali gua naiknya nggak ada masalah ucapan sono, sombral, apa sumbar. Alhamdulillah naik pun lancar, turun pun lancar. Nah ini mungkin pelajaran buat gua, nemenin temen yang emang karakternya kita belum tahu, ya terjadilah seperti ini. Apa itu sebabnya, apa mungkin yang lain gitu. Kenapa mereka sampai hadir? Bang Arul, saya sedikit tertarik mengenai anak kecil yang Dia bukan anak kecil ya, bayi
umumnya bayi, tapi warnanya merah. Tapi merah itu nggak nyala, merahnya itu merah kayak merah hati, tapi bukan darah. Tapi itu jelas banget. Bayi nggak ada kayak semacam tanduk apa gimana. Mungkin wajahnya pun nggak ngelihat saya. Kondisinya si wajah itu ngadep ke si punggung si Firman ini. Gitu. Gua beberapa kali, mungkin paling lama itu gua ngelihat 2 detik lah. Gua ngelihat itu karena gua emang kondisinya nggak kuat. Terkecuali gua nggak sengaja ngelihat karena si Adi ini udah bilang bahwasanya dia udah nyakar ke gua juga ikut ke bawah takut gitu loh. Nah, berarti si Bang Firman ini dia menggendong si bayi tersebut selama perjalanan itu ya Bang? Bisa dibilang iya, karena emang gua ngelihat dari sikap si Adi ini, dari tanjakan Bapak Tere udah ngelihat tatapan si Adi ke si Firman ini udah lain. Gua pikir kan dari awal itu dia benci banget karena emang sifatnya begitu. Nah, akhirnya kan kebongkarnya itu pas gua ngelihat juga gitu bahwasannya si Adi ini bukan benci, melainkan dia takut. Yang Bang Arul lihat sosok bayi itu detailnya seperti apa tuh Bang? Bulat, telanjang bulat, kaki bukan nggak ada ya, dia kaki itu ikut meluk ke perut, tangan pun meluk. Jadi kondisi itu kelihatannya badan segini, sama maaf ya pantatnya gitu, kepalanya itu ada bukan di leher ya, di pundak, di pundak dia gitu. Dia merahnya itu dibilang merah darah bukan gitu, merah cahaya bukan, dominan gelap merahnya. Tapi kalau misalnya kondisi dikasih penerangan entah senter apa ada terang, dia jelas banget Bang, jelas banget gitu. Dan lucunya itu bukan lucu ya, maksudnya kan gue pikir itu, gue langsung sontak ini kali yang si Firman ngeluh bilang berat itu loh. Nah, gue nanya lagi ke si Adi setelah itu kan, Di, tadi lu pas di jalur Bapak Tere itu lu udah ngelihat belum si sosok merah ini gitu loh. Kondisinya kan dia tadi kan sebelum itu kan dia nggak kosong, badannya ada tasnya gitu loh. Dia kondisinya di atas tas, tangan ke depan gitu. Dia pas di bawah itu di Bapak Tere bukan ada di sini. Batu yang tadi dibilang di pertengahan cerita itu, kan. iya. Nah, itu batu tuh besar kan, tertancap ya. Iya, ya kalau kita pindahin begini nggak bisa, terkecuali dicongkel lah. Kalau pakai semacam linggis pasti bisa, apa mungkin mungkin kayak semacam bekas bangunan ada behelnya gitu. Nggak bisa lah, soalnya sama gua didorong pun sampai nggak gerak sama sekali, tertanam lah gitu. Nah, setelah turun atau perjalanan pulang dan mungkin di rumah, apakah masih diganggu oleh sosok makhluk bayi tersebut? Kalau diganggu enggak ya, cuma gue pas kondisi di BS kan gue pamit ketiga itu, dari gue pamit duluan, gue ngejar waktu kerja gitu kan. Gue pengen kerja, takutnya ngulur waktu, gue istirahatnya sedikit. Akhirnya gue pamit pulang dulu. Itu sepanjang gue turun dari Linggarjati ketemu angkot itu kayak semacam gue masih di gunung gitu loh. Kayak semacam gue masih di trek itu gitu. Sampai rumah. Yang lebih parahnya pas di saat mandi gua tuh. Kalau saat mandi kayaknya kan kondisi gua buang air di atas, merem kan mata. Itu kayak beng ingat terus itu 2 hari Bang. 2 hari. Ya syukurnya Bang Arul dan teman-teman mungkin nggak diganggu lagi tuh, datang lagi tuh wujud depan muka gitu ya bayi itu ya. Amit-amit Bang. Aduh ampun. Dan mungkin ada Bang Arul yang ingin disampaikan, atau mungkin ada hasil evaluasi selama perjalanan ini, atau mungkin ada pesan moral yang akan diutarakan oleh Bang Arul. Ya buat teman-teman ya, mungkin saya juga termasuk pemula, mungkin yang baru-baru seneng
dalam mendaki gunung. Saya belum tahu tata cara yang benar itu kayak gimana. Tapi saya setiap naik gunung posisi di rumah sampai base camp nggak lupa dari doa. Mungkin kesalahan dari anggota saya mungkin ada, tapi hati selalu kita bilang itu tujuan kita ke sini ya tetap ke rumah. Jangan yang lain-lain, tujuan kita naik gunung tetap ke rumah. Tujuan kita walaupun sampai puncak, hati tetap di rumah. Pertanyaan terakhir nih, apakah Bang Arul kapok atau tidak ingin mendaki ke Gunung Ciremai lagi atau bagaimana? Kalau hati sih terus terang masih pengen. Mungkin kalau Jawa Barat ya bukan sering, tapi saya lebih sering ke Ciremai ini. Karena emang mungkin kalau orang naik itu kita ngambil pemandangan. Kalau saya mungkin senang sama treknya. Karena Linggarjati itu mungkin banyak orang bilang treknya emang parah banget, apalagi kondisi hujan. Hati bisa nangis kadang Bang. Kalau kondisi hujan itu ampun dah, bener. Kalau dari dulu senang solo hiking, apa nggak bosan Bang? Sendirian terus itu naik gunung Bang? Kalau naik gunung itu kadang kalau kita emang kondisi lagi capek, jenuh, kadang kondisi hujan, kita lagi momen-momennya susah tuh lagi hujan itu, hati itu bilang gua mah kapok naik gunung lagi, gua kapok gitu. Tapi endingnya ketika kita turun, malah alhamdulillah sampai rumah gua pengen naik lagi lain waktu. Nah kalau seumpamanya gua dapat izin lagi dari istri, bahwasannya emang gua sebelum nikah itu ngomong, istri bilang ke gua jangan naik gunung dulu, sekarang udah berkeluarga. Tapi dia bukan ngelarang ya, jangan dulu. Bahwasannya kalau misalnya gue dapat izin lagi, waktu pun punya, insya Allah gue berangkat lagi. Nah, seandainya nih, kalau punya keinginan, target mau kemana? Gue masih tetap ke Ciremai Bang. Ciremai. Iya. Inilah salah satu yang bisa kita petik hikmahnya dari pendakian Abang Arul. Semoga kita sebagai penggiat alam tidak seperti itu, bahkan ya tidak buang sampah sembarangan atau mungkin melakukan vandalisme atau perusakan dan mengambil edelweiss di Gunung Ciremai dan di gunung manapun. Ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru yang bernama kenyataan. Tetap dukung, like, subscribe, share, dan komen channel Rekam Media agar Anda selalu terhubung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.